Di Pakistan, memang orang yang bisa memperbaiki komponen biasanya juga sangat pandai bicara. Yang rusak bisa dibilang masih bagus, yang patah bisa diceritakan seperti baru. Kalau saya tidak bilang bahwa ini adalah universal joint pada poros penggerak mobil, mungkin kalian tidak akan mengenalinya. Mulyono dan salah satu temannya nekat menunggangi motor andalannya dan memacunya sekuat tenaga demi membawanya ke bengkel. Dan seperti biasa, paman berkacamata yang sudah akrab kita lihat hari ini kembali menjadi dokter utama. Seperti yang bisa kamu lihat, kerusakan pada poros penggerak kali ini tergolong cukup parah. Entah pemilik mobilnya menahan gas habis-habisan atau bagaimana, poros penggerak yang masih bagus malah dipaksa sampai patah. Dan parahnya lagi patahnya terjadi di bagian sambungan universal. Tapi bagi paman berkacamata yang memiliki keterampilan dan keahlian tingkat 8, semua itu bukan masalah. Pekerjaan seperti ini bahkan terasa lebih mudah daripada merakit roket dengan tangan kosong. Langkah pertama, paman berkacamata mengukur poros penggerak dengan sangat teliti. Setelah itu, bagian yang rusak dilepas dengan gerakan yang sudah sangat terampil. Dari video terlihat jelas, yang rusak adalah kopling pada sambungan universal. Jangan remehkan bagian ini, karena perbaikannya terkenal rumit. Biasanya terdiri dari garpu sambungan universal, poros silang, bantalan jarum, sil oli, selongsong, tutup bantalan, dan banyak komponen kecil lainnya. Masing-masing punya fungsi penting. Namun, paman berkacamata yang cekatan sama sekali tidak gentar. Dengan tenang, ia membongkar garpu sambungan universal, lalu mengelas kembali bagian yang rusak. Sampai di sini mungkin kamu berpikir, apa jangan-jangan kali ini dia benar-benar kesulitan? Tapi tenang saja, masalah sekecil ini bagi paman berkacamata benar-benar sepele. Setelah poros penggerak dipasang dan dikunci di mesin bubut, paman berkacamata mengambil pahat bubut dan mulai memotong bagian yang rusak dengan sangat stabil. Mesin bubut berputar kencang, serpihan logam berterbangan seperti salju. Tak lama kemudian, ujung poros yang terhubung ke sambungan universal berhasil dibubut habis. Lalu, paman berkacamata mengambil sebatang baja pejal dan memasangnya dengan hati-hati di mesin bubut. Kita tahu, sambungan universal pada poros penggerak mobil punya peran yang sangat penting. Fungsinya untuk menghubungkan dua poros yang memiliki sudut tertentu atau posisi relatif yang berubah-ubah. Ia mampu menyalurkan putaran dengan efisien, mengompensasi perbedaan sudut dan sedikit perpindahan antar poros, sehingga tenaga bisa tersalur secara stabil dan terus-menerus. Karena itulah, komponen ini sangat penting dan banyak digunakan pada mobil, mesin, kapal, dan berbagai bidang lainnya. Untuk mewujudkan transmisi tenaga yang fleksibel, paman berkacamata memilih membuat komponen baru, bukan sekadar memperbaiki bagian yang rusak. Ini bukan karena kurang pengalaman, justru sebaliknya, ini adalah bentuk tanggung jawab besar kepada pemilik kendaraan. Bagaimanapun, jika bagian yang rusak hanya dilas ulang, kekuatannya pasti akan berkurang jauh. Setelah semua lubang dibor, paman berkacamata menggunakan alat bor dalam untuk mengerjakan bagian dalam komponen dengan sangat teliti. Kemudian, ia mengambil jangka sorong untuk mengukur hasilnya. Ukurannya pas, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Setelah itu, komponen dibalik, dipasang kembali di mesin bubut dan dibubut sekali lagi. Serpihan logam kembali berjatuhan, permukaan yang awalnya bulat perlahan menjadi rata dan halus. Sisi lainnya juga diproses dengan cara yang sama. Setiap detail dikerjakan tanpa ada yang terlewat. Berikutnya, paman berkacamata menggunakan mata bor besar untuk melubangi bagian tengah. Namun, setelah semua proses itu, ia mulai merasa sedikit ragu di dalam hati. Dengan harga jasa yang ia patok hanya Rp2.000, yang di sana sudah tergolong sangat murah, pekerjaan ini sebenarnya tidak sebanding dengan tenaga dan waktu yang ia keluarkan. Tapi karena tidak tega, paman berkacamata tetap memilih membuat komponen baru dari baja pejal. Semua kerja keras dan biaya tambahan itu pun terpaksa ia tanggung sendiri. Benar-benar seperti orang bisu makan pare, pahit tapi tak bisa mengeluh. Setelah semua lubang selesai, paman berkacamata mengambil spidol tinta pemilu dan mulai menggambar di permukaan komponen. Ternyata, bagian tengah sambungan universal aslinya berbentuk kotak, sementara komponen yang dibubut olehnya berbentuk bulat. Artinya, masih perlu proses lanjutan. Tanpa alat freeze, paman berkacamata kembali mengandalkan kecerdikannya. Ia mengebor 4 titik di sudut-sudut tertentu, lalu kembali membubutnya. Tak lama kemudian, terbentuklah lubang persegi yang meski tidak terlalu sempurna, tapi sudah cukup presisi. Tinggal sedikit dirapikan dengan gerinda, maka komponen pun selesai dibuat. Setelah komponen baru siap, paman berkacamata mengambil mesin las dan dengan sangat hati-hati menyambungkannya ke poros lama. Dalam kilatan cahaya dan percikan api, dua bagian yang tadinya terpisah kini menyatu erat, seolah tidak pernah terpisahkan sebelumnya. Melihat sambungan universal yang tadinya hancur berantakan, kini sedikit demi sedikit kembali utuh di tangan paman berkacamata, saya tak bisa menahan diri untuk mengacungkan jempol. Hati saya penuh rasa kagum. Di tanah Pakistan ini masih banyak montir seperti paman berkacamata. Mereka mengandalkan keterampilan tinggi dan rasa tanggung jawab untuk membantu setiap kendaraan dan pemiliknya yang membutuhkan, sambil menuliskan kisah mereka sendiri sebagai para perajin sejati.